Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Fatia Syaridah Hidayat. Saya berasal dari SMA Quranic Science Boarding School Al-Kausar 561. Di sini saya akan menceritakan satu buah dongeng yang berjudul Putri Mambang Linau. Dengarkan ya teman-teman. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemuda yang bernama Bujang Enok. Dikisahkan, ia sedang mencari beberapa potong kayu untuk memasok bahan-bahan di dapurnya. Ia pun berjalan, menyusuri hutan di sore hari. Tuk, 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 tuk. Shhh. Tiba-tiba seekor ular pun muncul di hadapannya. Ia pun terkejut melihat seekor ular siap mematuknya. Ya, untunglah Bujang Enok sigap menghadapi ular tersebut. Ia berhasil membunuh ular tersebut sebelum ia dipatuk. Dalam perjalanan pulang, ia melihat sekelompok wanita sedang bercakap-cakap. Berkat pemuda itu, kita aman. Tak ada lagi ular berbisa yang membahayakan, ucap salah satu wanita itu. Bujang Enok pun paham. Selama ini, ternyata ular tersebut sudah meresahkan banyak orang. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Bujang Enok pergi ke dapur untuk makan. Namun, ia terkejut melihat dapurnya penuh dengan makanan lezat. Meski heran, Bujang Enok makan dengan lahap. Nyam, 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 nyam. Dalam hati ia berkata, siapa yang menyediakan makanan selezat ini? Saya berjanji akan menyelidiki siapa yang melakukan semua ini, ucap Bujang Enok. Keesokan harinya, Bujang Enok mengintip dapurnya. Ternyata yang melakukan semua itu adalah 7 orang wanita berparas cantik. Mereka melakukan itu sebagai ucapan terima kasih atas yang dilakukan oleh Bujang Enok yang telah membantu membunuh ular tersebut. Bujang Enok pun terkesima melihat kecantikan mereka. Dia jatuh cinta pada salah satu wanita berselendang jingga. 7 wanita berparas cantik itu meninggalkan rumah Bujang Enok. Mereka pun terbang satu persatu ke langit. Rupanya mereka bukanlah manusia, tetapi mereka bidadari yang tinggal di kayangan. Malang sekali bagi wanita yang berselendang jingga. Selendangnya hilang. Dia tak dapat ikut terbang. Dan dia tak tahu bahwa selendang jingganya terkait di pintu rumah Bujang Enok. Dia pun menangis ketakutan karena dia ditinggal sendirian. Di mana selendang jinggaku berada? Aku takut tidak bisa kembali untuk selama-lamanya, ucap wanita itu. Bujang Enok pun menghampiri wanita itu dan mengembalikan selendangnya. Wahai wanita berparas cantik, siapa namamu? Maukah kau tinggal di sini saja? Menikahlah denganku, akan kujanjikan engkau hidup bahagia bersamaku. Bujang Enok melamar wanita itu. Setelah berdiam diri dan berpikir sesaat, ia menyebutkan bahwa ia bernama Putri Mambang Linau. Setelah itu, ia menjawab lamaran Bujang Enok. Aku mau menikahi Kanda, tetapi dengan satu syarat. Kanda tidak boleh menyuruhku untuk menari. Jika aku menari, maka aku akan pergi ke kayangan untuk selama-lamanya. Bujang Enok pun menyetujui persyaratan itu. Tidak lama mereka pun menikah. Hari demi hari berlalu, Bujang Enok dan Putri Mambang Linau pun hidup berbahagia. Mereka dikenal sebagai orang yang amat dermawan dan menyantuni orang-orang miskin. Lama-kelamaan, sifat baik hati Bujang Enok pun terdengar sampai kerajaan. Raja senang karena Bujang Enok telah membantu menyejahterakan masyarakatnya. Untuk membalas jasanya Bujang Enok, raja pun mengangkatnya menjadi kepala kampung.
Suatu hari, semua kepala kampung diundang ke acara pesta yang diadakan oleh raja. Raja pun meminta agar semua istri kepala kampung untuk menari di pestanya. Bujang Enok pun gundah. Dia tak mau membangkang kepada rajanya, tetapi ia juga telah berjanji kepada istrinya. Bujang Enok pun membujuk kepada istrinya. Istriku, tolonglah satu kali ini saja. Tapi apa yang harus aku lakukan, Kanda? Menarilah untuk sekali ini saja. Tetapi tolonglah istriku, tolonglah sekali ini saja. Bujuk Bujang Enok. Ia pun terdiam. Putri Mambang Linau tidak ingin menyulitkan suaminya. Ia pun menuruti dan mempersembahkan tarian terindahnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kakinya terangkat. Lama-kelamaan badannya pun ikut terbang ke langit. Suasana pun menjadi gempar. Bujang Enok memandangi istrinya. Tidak, jangan pergi istriku. Aku telah berjanji kepadamu untuk membahagiakan. Kembalilah kepadaku istriku, ucap Bujang Enok. Tetapi Putri Mambang Linau tak kunjung kembali. Rupanya Putri Mambang Linau harus pergi ke Kayangan untuk selama-lamanya. Putri Mambang Linau terbang semakin jauh ke langit. Dia pun melambaikan tangan tanda perpisahan untuk suaminya. Bujang Enok sangat menyesal telah memaksa istrinya untuk menari. Tetapi ia juga tidak mau membangkang kepada rajanya. Atas kesetiaannya itu, raja mengangkat Bujang Enok sebagai penghulu istana. Sampai akhir hayatnya, Bujang Enok mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan rajanya. Tamat. Teman-teman, amanat yang bisa diambil dari kisah ini adalah kita harus menepati janji, karena setiap janji memiliki pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 34. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.